Sekarang kita berada di modul ketiga, ya, aliran seragam ini adalah modul ketiga dari mata kuliah hidrolika. Jadi kemarin sebelum ETS kalian dapat kuliah mekanika fluida, lalu sekarang kalian dapat kuliah hidrolika yang mana ini terdiri atas 5 modul. Jadi untuk minggu depan kita akan membahas aliran perubahan lambat laut, 2 pertemuan. Lalu untuk 2 minggu ke depan akan membahas modul terakhir, ya, perencanaan saluran terbuka. Baik, kita lanjutkan. Kalau kalian masih ingat, di hari Senin kemarin kita sudah membahas aliran dalam suatu penampang dengan kekasaran yang sama. Jadi kekasarannya seluruh satu saluran itu sama, yang mana berarti material salurannya sama atau kondisi salurannya sama, maka nanti nilai koefisien kekasarannya itu akan sama. Nah, bagaimana jika tidak sama? Jadi jika penampang ini kekasarannya komposit atau campuran atau gabungan, kekasaran gabungan. Di dalam prakteknya sering dijumpai kondisi di mana kekasaran dinding saluran itu nggak sama di sepanjang keliling basah. Misalnya ada yang dasarnya tanah, terus samping-sampingnya batu pasang. Itu sering banget terjadi karena ketika saluran pertama kali dibuat, bisa saja dia dibuatnya hanya digali gitu ya, tanahnya digali gini. Terus seiring berjalannya waktu ternyata banyak yang terkikis nih tanahnya. Maka dia di maintenance-nya itu dengan menambahkan lapisan pasangan batu di sininya, gitu ya. Tapi cuman di dinding-dindingnya aja, karena kemungkinan pada saat pemasangan batu mungkin di sini ada airnya, jadi agak sulit kalau menunggu salurannya sampai kosong terlebih dahulu atau dikosongkan. Akhirnya yang diberi lapisan batu hanya samping kanan kirinya saja, dinding-dindingnya saja. Terus bisa juga bentuk persegi, dasarnya ini pakai beton, dicor beton, tapi dinding-dindingnya ini dikasih kayu gitu ya. Kayu ini untuk apa? Untuk menahan tanah di samping kanan kirinya. Jadi ini sebenarnya ini tanah. Nah, ini juga bisa. Nah, berarti dia punya di sini ada N beton, di sini ada N kayu gitu ya, N2. Sama halnya dengan saluran yang ini, di sini ada N tanah, di sini ada N batu pasang gitu ya. Nah, bagaimana jika salurannya seperti ini? Di sini kita akan menemukan jawabannya. Karena kalau yang kemarin kita pelajari hari Senin itu salurannya diasumsikan saluran masih baru gitu ya. Berarti masih asli, entah itu full tanah semua atau full beton semua atau full batu pasang semua gitu ya. Jadi jika kondisinya seperti itu maka bisa pakai nilai kekasaran yang hanya 1 saja. Bagaimana kalau kondisinya seperti ini? Nah, dengan adanya N yang berbeda-beda itu, maka perlu perhitungan kecepatan rata-ratanya. Jadi di sini dalam penerapannya persamaan Manning itu kita punya nilai N di persamaan Manning. Nah, N-nya ini harus dicari N ekivalen untuk seluruh keliling basahnya. Jadi untuk persamaan kecepatan sendiri kan V sama dengan 1/N kali R pangkat 2/3 kali I pangkat 1/2 ya. Nah, N di sini karena kita punya berbagai macam jenis material pada penampang kita, maka N-nya kan berbeda-beda. Ada N beton, N tanah, N batu pasang, N kayu gitu kan. Nah, di sini kita harus cari N ekivalen supaya nanti kecepatannya kita nggak perlu ngitung kecepatan di penampang beton, kecepatan di penampang kayu, kecepatan di penampang batu pasang. Enggak, kita nanti langsung dapat satu nilai kecepatan dengan nilai N yang kita ekivalensikan. Tuh. Gimana cara ngitung N ekivalennya? Nah, ada beberapa cara.
Jadi di sini cara pertama yang dikemukakan oleh Horton and Einstein. Jadi mereka mencari harga N diambil dengan asumsi tiap bagian luas mempunyai kecepatan rata-rata yang sama. Jadi bagian di batu pasang kecepatannya akan sama dengan bagian di tanah, kecepatannya akan sama dengan misalkan ada bagian di beton. Jadi dengan harga asumsi ini V1 sama dengan V2, V2 sama dengan V berapapun sama dengan V, jadi nilai V-nya cuma 1, maka persamaannya bisa seperti ini. Jadi di sini ada P. P ini adalah keliling penampang basah ya. PN dikali NN pangkat 1,5. Jadi ini keliling penampang basah. Misalkan yang pertama di sini, satu ini misalkan untuk beton, terus yang kedua ini untuk material kayunya. Terus habis itu misalkan di satu penampang itu kanan kirinya beda, dindingnya ada dinding kayu, ada yang dinding batu pasang. Itu berarti nanti ada P3 kayak gitu. Terus dibagi dengan P-nya ya. P-nya ini P totalnya. Jadi keliling basah yang sesungguhnya tanpa melihat perbedaan material tadi. Lalu ada persamaan lain lagi. Sebenarnya persamaannya bentuknya sama, hanya saja di sini ininya ya, kalau sama juga ini pakai penampang basah dan nilai N dari ini digunakan penampang basah P dan nilai N dari masing-masing material. Nah, kalian tadi kita sudah dapat N ekivalennya ya. Jadi nanti setelah dapat nilai N ekivalen bisa langsung dipakai di rumus Manning-nya, bisa langsung dihitung kecepatan yang sesungguhnya berdasarkan material N yang beda-beda. Jadi N-nya itu nggak bisa yang langsung N-nya dibagi sama rata atau diambil N tengah-tengah atau di rata-rata gitu, nggak bisa. Jadi kalau nggak pakai rumus yang tadi, bisa pakai rumus yang ini. Jadi basically dua-duanya boleh, karena nilai N itu biasanya juga hanya perkiraan ya, ada range-nya, jadi nggak saklek harus sekian gitu. Tapi di sini kita bisa melihat N ekivalennya berapa jika penampang kita adalah penampang campuran. Nah, gimana kalau penampangnya penampang gabungan? Ini contohnya ada saluran. Nah, ini jadi ini contohnya tadi ya, ketika salurannya punya beberapa nilai N. Di sini ada 3 nilai N atau 3 kasaran, yang berarti saluran ini ada 3 material berbeda yang melapisinya. Jadi di sini udah bentuknya merupakan gabungan, N-nya itu juga merupakan gabungan gitu. Jadi di sini ada penampang gabungan dari suatu saluran. Bisa kalian lihat, ini contoh nyatanya di lapangan biasanya memang untuk saluran atau sungai yang diperbaiki itu seperti ini. Jadi kalau kalian tahu floodplain ya, jadi sungai itu sebenarnya punya floodplain di mana di daerah itu tidak boleh ditempati atau digunakan oleh manusia gitu ya, karena di floodplain inilah air akan lari ketika terjadi banjir. Jadi pada umumnya mungkin ketika airnya atau debitnya kecil, dia hanya mengisi sampai dengan titik ini, gitu ya, salurannya. Tapi ketika debitnya besar, dia bisa terisi sampai dengan titik teratas di sini. Nah, bagian yang digunakan sebagai jagaan ini adalah yang dinamakan dengan floodplain. Di floodplain. Contoh nyatanya di lapangan biasanya di bagian kanan kiri
sungai itu ada daerah kosong seperti ini ya, yang kita lihat kalau pas musim kemarau dia kering, tapi kalau pas musim hujan biasanya dia terisi air. Jadi ketika debit tinggi dia terisi air, ketika debit rendah dia kosong. Ini yang dinamakan dengan floodplain. Nah, di sini kita punya penambang gabungan yang bentuknya seperti itu, mirip dengan itu, di mana ada 3 nilai kekasaran yang berbeda dan ada 3 penampang. Basically ini ada trapesium ya, terus ada yang ada trapesium juga, tapi yang lebih kecil gitu ya. Ada trapesium sama kaki, ada trapesium biasa, siku-siku. Di sini penampangnya punya kekasaran yang beda-beda, makanya dituliskan N1, N2, dan N3, di mana N di penampang samping lebih besar daripada di penampang utama. Makanya untuk menghitung debit, penampangnya dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan jenis kekasarannya. Lalu kita bisa mulai dengan menggunakan kecepatan, dengan menggunakan persamaan Manning tadi, kita bisa menghitung debitnya, gitu ya. Jadi debit itu kan V kali A, Q sama dengan V kali A, di mana V-nya ini kita punya V Manning ya. Nah, di mana V Manning ini dipengaruhi oleh nilai N-nya. Jadi nilai N yang berbeda-beda itu nantinya akan mempengaruhi nilai kecepatan. Di sini ada kecepatan rata-rata nantinya dari kecepatan itu. Di masing-masing bagian akan bisa dihitung debitnya. Terus nanti ada debit total, itu berarti debit yang di penampang pertama ditambah penampang kedua ditambah penampang ketiga. Maka kita bisa lanjutkan. Di sini ada faktor penghantar, di mana faktor penghantar ini dipengaruhi oleh besarnya nilai kekasaran yang berbeda-beda tadi. Makanya di sini kita punya faktor penghantar untuk penampang 1, itu nanti dipengaruhi oleh N1, untuk penampang 2 dipengaruhi oleh N2, untuk penampang 3 dipengaruhi oleh N3. Ya. Jadi di sini dinotasikan dengan K. K ini adalah NA kali R pangkat 2/3, di mana di sini ada nilai N yang bergantung pada masing-masing penampangnya. Terus setelah itu ada nilai debit yang kita cari, di mana debit ini adalah V kali A. Karena kita sudah punya nilai K ini kan kayak gabungan dari V dan A ya, cuman dia belum ada pengiringannya aja. Jadi di sini kita bisa lihat V itu sama dengan 1/N kali R pangkat 2/3 kali I pangkat setengah. Nah, kalau ada Q itu sama dengan V kali A kan. Berarti di sini 1/N kali R pangkat 2/3 kali I pangkat setengah dikali A aja kan ya, untuk bisa jadi Q gitu ya. Dari sini kita bisa lihat nilai K itu adalah 1/N R pangkat 2/3 dikali A. Jadi kurang 1 I pangkat setengah aja. Jadi bisa kita simpulkan Q sama dengan K dikali I pangkat 1/2. Kayak di sini ada Q sama dengan K1, K2, K3 dikali I pangkat 1/2. Makanya kita bisa hitung debitnya ini adalah dari yang tadi itu. Jadi
Di sini ini adalah kecepatan dari setiap kecepatan rata-rata dari saluran gabungan tadi. Dalam hal pembagian kecepatan tidak merata, di sini kita punya alfa dan beta, yaitu koefisien energi dan koefisien penampang. Jadi ini bisa digunakan juga, sudah pernah kita gunakan di modul 1 juga ya, mengenai alfa dan beta ini. Jadi di sini berdasarkan kecepatan di masing-masing penampang itu dibagi dengan kecepatan total gitu ya, atau kecepatan rata-rata angka giga dikalikan dengan A totalnya. Dari situ kita bisa masukkan persamaan sebelumnya yang kita pakai nilai K tadi untuk menghitung kecepatan. Di sini kita bisa melihat juga dari situ bisa didapatkan alfa dan betanya. Ini yang beta harusnya pangkat 2 ya, untuk ininya apa namanya. Nah, untuk V-nya ini dipangkatkan 2, bukan dipangkatkan 3. Jadi ini seharusnya pangkat 2. Di sini. Nah, ini harusnya pangkat 3322. Di sini ada yang benar, ada yang enggak. Oke, berarti yang ini 3 dibagi 3. V pangkat 3 dibagi A, V kuadrat dibagi A. Oke. Oke, berarti ini seharusnya A-nya tidak ada ya, ini nggak ada pangkatnya ya. Jadi mungkin bisa disesuaikan dengan rumus yang di awal tadi. Ini pangkat 3, kalau ini pangkat 2. Di sini ini nggak ada. Ini juga pangkat 2. Jadi untuk alfa dan beta kurang lebih seperti itu. Jadi cara perhitungannya sama dengan yang di modul 1. Mungkin kalian bisa balik lagi ke modul 1. Di sini ada contoh saluran yang memiliki penampang gabungan. Pada gambar ada saluran utama dan 2 sisi saluran samping untuk penampang banjir. Ini jadi yang saya sebut tadi ya, flat plane itu saluran samping untuk penampang banjir. Apabila dasar salurannya punya kemiringan sekian, 0,0016, berapa besar kecepatan rata-rata aliran di dalam saluran tersebut? Ini dicari P-nya terlebih dahulu, P rata-rata. Nah, ini properti salurannya. Dari yang diperoleh di sini, kita bisa tahu N1, N2, ini N-nya cuma 2 tipe ya. Jadi yang kanan kiri ini sama, penampang 1 dan 3 ini sama. Lalu ada dimensinya juga. Di sini kita bisa melihat langkah perhitungannya seperti apa. Jadi pertama-tama kita punya persamaan kecepatan Manning. Persamaan Manning itu kecepatannya ya, bukan debitnya. Jadi nggak ada rumus debit Manning, itu nggak ada. Rumus debit Manning itu berarti dia pakai kecepatan Manning untuk menghitung debitnya. Jadi di sini yang dimaksud persamaan Manning itu kecepatannya, which is 1/n kali R pangkat 2/3 kali I pangkat 1/2. Di mana dia jadi
debit kalau dikalikan dengan A. Di sini ada A. Terus ini ada faktor penghantar K. Faktor penghantar K tadi seperti yang sudah kita bahas di awal, 1/n dikali AR pangkat 2/3. Bisa ditulis seperti ini juga. Q sama dengan K dikali I pangkat 1/2. Seperti itu juga bisa. Lalu kita hitung masing-masing luas penampang. Jadi kalau kita tadi punya 3 penampang, dihitung terlebih dahulu penampang 1, 2, dan 3-nya. Ini kita hitung pertama-tama penampang 1 dulu. Jadi penampang 1 ini yang trapesium di tengah itu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada luas penampang 1, lalu ada ini adalah lebar atas ya, bukan lebar dasar. Ini lebar atas dari penampang 1. Lalu ini adalah radius hidrolik penampang 1. Dari sini kita bisa mengetahui besarnya faktor penghantar dari penampang 1. Jadi setelah mendapatkan faktor penghantar, ini ada nilai yang tidak berdimensi ya. Dari sini kita bisa melanjutkan ke penampang yang lainnya. Nah, penampang 2 kita hitung hal yang sama juga sampai dengan dapat faktor penghantar penampang 2, K2. Lalu untuk penampang 3, nah penampang 3 kita punya faktor penghantar penampang 3. Dari sini kita bisa tahu kecepatan rata-ratanya. Jadi pakai rumus yang tadi, V itu sigma K dikali I dibagi A ya. Jadi ini berdasarkan Q sama dengan V kali A, maka V itu adalah Q dibagi A, di mana Q-nya ini kita dapat dari masing-masing faktor penghantar di masing-masing penampang dikali dengan kemiringan salurannya dibagi dengan luas totalnya. Jadi di sini kita bisa lihat K1 plus K2 plus K3 dikali I, ini karena kemiringannya sama semua, dibagi dengan total luasnya, luas penampang 1, penampang 2, sama penampang 3. Nah, di sini kita bisa mendapatkan kecepatannya yaitu 1,84 cm per detik, atau mungkin bisa dijadikan meter per second ya, sekitar 0,018 meter per detik. Jadi di sini kita bisa mendapatkan kecepatan rata-rata dari penampang yang gabungan tadi. Gitu. Jadi dilihat dari masing-masing penampangnya. Jadi kalau ada gabungan dari 3 penampang, ditinjau satu-satu dulu, baru dijadikan material untuk menghitung kecepatan rata-ratanya. Nah, kalau dari soal itu kita ketahui alfa dan betanya, alfa dan beta. Di sini kita punya alfa dan beta dari masing-masing penampang. Ya, jadi untuk penampang utama dan penampang samping, kita punya alfa dan betanya, lalu bisa ditentukan besarnya alfa dan beta dari penampang gabungan tersebut. Bagaimana caranya? Jadi dari perhitungan tadi bisa kita tabelkan pakai Excel ya. Jadi dari penampang 1, 2, 3 ini punya luas, terus punya lebar permukaan, lalu di sini ada juga radius hidrolik, terus punya masing-masing N yang berbeda, N1, N2, N3, di mana N1 sama N3 sama ya di sini.
Terus tadi sudah ngitung K-nya, jadi K1, K2, K3. Terus ini alfa dan beta diketahui dari masing-masing penampang. Di sini kita cari nanti alfa dan beta gabungannya. Jadi bisa dilihat di total dari setiap penampang, gitu ya, dari penampang 1, 2, 3, untuk alfa dikali K pangkat 3 dibagi delta A kuadrat, terus beta dikali K kuadrat dibagi delta A. Jadi yang benar tadi di alfa ini K pangkat 3 dan A pangkat 2, di beta ini K pangkat 2 dan A pangkat 1 ya seharusnya. Nah, dari situ kita bisa dapatkan nilai alfa dan betanya. Jadi di sini alfa kita dapatkan 1,376, beta kita dapatkan 1,146. Dari nilai di tabel tadi yang sudah kita total, yang sigma-sigma ini itu dapat dari tabel sebelumnya ya, yang ini. Ini terus habis gitu kita hitung menjadi nilai alfa dan betanya. Mungkin sampai situ ada pertanyaan mengenai penampang gabungan. Jadi kalau kita lihat di bentuknya sendiri ya, tadi ada 3 penampang. Bentar, saya kembalikan lagi. Nah, ada 3 penampang. Mungkin kalau dari gambar emang nggak skalatis ya, jadi perlu kalian perhatikan dimensinya. Di bawah ini ada keterangan dimensinya. Jadi di sini di penampang 1 ini lebih besar daripada penampang 3 ya, meskipun di gambarnya agak menipu ya, karena gambarnya nggak skalatis. Jadi kalau misalkan penampang 1 sama dengan penampang 3, kalian nggak perlu ngitung 3 kali kayak tadi ya, cukup langsung dipakai aja, langsung bisa. Jadi angka yang dipakai di penampang 1 akan sama dengan yang dipakai di penampang 3. Cuman ini karena dimensinya berbeda antara penampang 1 dan 3, maka kita menghitungnya 3 kali. Mengenai penampang gabungan, apakah ada pertanyaan? Ibu, maaf saya mau tanya. Iya. Bukan materi, sih materi yang kemarin yang hari Senin. Untuk yang penampang lingkaran itu, kalau mencari A-nya gimana ya? Saya lupa kemarin. Mencari A itu apa? Luas. Luas, iya. Ini nanya materi yang mana? Yang hari Senin? Iya, yang aliran seragam pertama itu, modul sebelumnya. Modul sebelumnya. Oke, sebentar. Ini saya share yang materi kita minggu lalu, hari Senin, yang ditanyakan mencari A luas penampang, maksudnya. Yang di tabelnya ada bagian A per A0 ya, Bu. Nah, untuk mencari A-nya di situ, itu saya masih agak bingung. Ini, sebentar, yang A per A0 itu berarti pakai ini. Ini kan? Bukan. Bagaimana ya? Ini. Iya, Bu. Oh, ini. Jadi untuk A per A0, ini asal mulanya itu dari Y per D0 dulu ya. Jadi kalau tabel ini hanya kita gunakan ketika saluran kita berbentuk pipa atau lingkaran. Jadi penampang saluran lingkaran. Nah, khusus untuk saluran lingkaran,
ketika airnya nggak penuh, kita akan kesulitan mencari diameternya, karena diameter lingkaran kan nggak akan berubah ya, diameternya pasti segitu. Cuman kalau airnya nggak penuh, kan nanti ada bagian jari-jari yang terisi, tapi ada jari-jari yang kosong. Jadi kita nggak bisa pakai rumus diameter, gitu kan. Nah, makanya di sini kita punya perhitungan khusus untuk penampang lingkaran, di mana adanya nilai Q atau debit dan Q0. Nah, selain Q dan Q0, ada juga V dan V0 dan A dan A0. Dari mana didapatkan hal tersebut? Jadi di sini kita bisa lihat Y per D0. Awalnya ini Y per D0 ini adalah yang dimaksud dengan pipa ketika tidak terisi penuh ya. Jadi Y itu adalah tinggi airnya, D0 itu adalah diameter pipanya. Sama halnya dengan A per A0. A itu adalah luas permukaan ketika pipa tersebut terisi air. A0 itu adalah luas permukaan pipa itu yang sesungguhnya. Jadi misalkan pipa diameter 2 meter, itu A-nya ya, A0-nya ya menghitungnya pi kali 2 meter kuadrat gitu ya, PR kuadrat kan, hitung luas itu. Nah, ketika dia nggak terisi penuh, bingung kan ngitungnya gimana, karena rumus luas itu kan pi kali R kuadrat. Nah, R-nya berapa kalau dia nggak terisi penuh? Makanya kita gunakan kurva ini. Jadi di kurva ini kita nanti bisa tahu untuk nilai-nilai tertentu gitu ya, ketika kita punya perbandingan antara tinggi air dan diameter lingkaran kita bisa tahu kira-kira itu debitnya berapa yang terisi, terus berapa luas permukaan yang terisi, berapa luas permukaan yang kosong, kayak gitu. Jadi kalau yang di mana tadi tabelnya itu ya. Nah, jadi kalau di yang di tabel ini, Y per D0 itu ya diperkirakan misalkan dari 0,1 sampai dengan 1, di mana kalau 1 ini berarti terisi penuh ya. Terus A per A0 ini tadi dilihat dari nilai Y per D0-nya. Jadi seharusnya sih, bentar. Q per Q0 kali N. Jadi kalau A per A0 ini kita bisa lihat bahwa di sini ada Q per Q0. Dari Q itu bisa didapatkan nilai A-nya ya, dibagi dengan kecepatan. Seharusnya seperti itu. Ini A per A0 dari mana ya? Saya juga kurang tahu kalau kayak gitu. Bentar, mungkin ada yang miss di sini. Kurva hubungan antara A dan A0 serta adalah kurva penampang. Okay. Karena besarnya tergantung pada kecepatan dan luas penampang aliran. Di sini kita udah punya V per V0 kali A per A0. V per V0 sama dengan Y per D0. Seharusnya A per A0 tidak diperlukan tahu dari mananya sih, karena yang dipakai nanti kurva ini udah ada AR pangkat 2/3 dibagi A0 R0 pangkat 2/3. Terus di sini juga ada
Q per Q0 sama V per V0. Jadi kalau dari saya, mungkin yang dimaksud A per A0 di sini itu dari berdasarkan percobaan yang dilakukan ya. Jadi dari Y-nya ini berapa, terus dihitung nilai A-nya itu berapa berdasarkan Y tersebut. Kalau masih ingat di perkuliahan pertama mungkin ya, yang saya memberikan tabel untuk menghitung A itu. Saya tunjukkan lagi tabelnya, kalau masih ada. Prinsip dasar hidrolika ya. Nah, di sini ada yang namanya lingkaran. Nah, di lingkaran ini bisa dilihat luasnya, ya, A-nya itu dia dipengaruhi oleh adanya sudut ini. Jadi kalau dari sini, A yang tadi itu kemungkinan dihitungnya dari rumus ini. Jadi setengah kali theta dikurangi sin theta dikali D0 kuadrat, di mana D ini adalah tinggi airnya. D ini adalah tinggi total lingkarannya, terus theta ini adalah sudut yang terbentuk dari adanya air yang tidak penuh tadi. Jadi mungkin dia mendapatkannya dari sini ya seharusnya. Cuman di situ tidak dijabarkan karena ya berdasarkan nilai di sini ada D0 sama H, di mana kalau di gambar tadi itu ini sama dengan kalau di gambar ini ya, ini itu sama dengan Y, jadi tinggi air itu Y, diameternya itu adalah D0. Tapi kalau di sini kebalikannya, di sini ini harusnya Y, di sini itu hanya sama dengan Y kalau di yang rumus tadi. Di sini totalnya sama-sama D0. Nah, dari Y yang dimiliki itu nanti menghasilkan sudut ya, dari titik pusatnya, itu diambil garis tegak lurus di masing-masing titik yang menyentuh airnya. Jadi di sini tetanya inilah yang digunakan untuk menghitung A-nya. Jadi nanti ini A yang di sini itu jadi nilai A di sebentar di sini. Nah, ini A per A0. Jadi A di sini adalah A yang tidak terisi penuh, A0 ini adalah A yang terisi penuh. Jadi tadi dapat nilai A-nya itu ya dari rumus ini. Kalian coba sendiri aja kalau penasaran. Apakah terjawab? Ya, tidak, Bu. Makasih. Ya, silakan dicoba ya kalau penasaran. Cuman kalau di perhitungan saluran lingkaran, ini yang kalian gunakan nantinya adalah kurva ini aja. Jadi langsung didapatkan dari Y dan Y0 yang kalian ketahui, kalian bisa langsung dapatkan Q per Q0, V per V0. Kalau kalian memang butuh A per A0 ya, dari Q dibagi V aja langsung jadi A. Gitu. Jadi nggak perlu susah lagi ngitung, ini membentuk sudut berapa ya kira-kira air ini, kayak gitu nggak perlu. Ada lagi pertanyaan terkait materi yang sebelumnya atau materi hari ini yang belum selesai ini? Saya lanjutkan dulu kalau misalkan nggak ada. Mana tadi? Ya, jadi untuk penampang gabungan kurang lebih itu yang bisa disampaikan ya. Jadi kalau misalkan kecepatannya memang ada perbedaan, itu bisa pakai nilai alfa sama nilai beta. Bagaimana menghitung nilai alfa dan beta bisa digunakan tabel, di mana di sini dihitung terlebih dahulu alfa dan beta dari masing-masing penampang. Jadi penampang 1 dan penampang 2, 3 punya alfa dan beta masing-masing, terus nanti bisa diketahui nilai alfa dan beta gabungannya. Jadi biasanya memang
dari nilai alfa dan beta ini nggak beda jauh ya sama nilai alfa beta gabungannya. Paling ya 1, sekian gitu. Baik, coba saya lanjutkan terlebih dahulu kalau misalkan belum ada pertanyaan lagi. Mengenai debit banjir, jadi di sini perhitungan debit banjir ini sangat erat kaitannya dengan saluran ya, karena ketika ada saluran itu kita merancangnya berdasarkan debit banjirnya. Jadi seperti nanti kalau kalian punya tugas untuk merancang saluran, contohnya misalnya di semester 2 semester yang akan datang kalian akan mendapat kuliah drainase gitu ya. Nah, di drainase ini kalian merancang saluran pembuang gitu ya. Jadi dari saluran pembuang yang kalian rancang ini, acuannya itu adalah debit banjirnya. Jadi debit banjir periode ulang berapa tahun. Jadi nanti dari besar debit banjir ini yang kalian gunakan untuk merancang saluran, di mana saluran kalian ini harus mampu menampung debit sebesar itu, kayak gitu. Jadi untuk suatu saluran yang mengalirkan banjir, di mana kalau geometri penampang hilirnya tidak sama, karena debit aliran yang sampai ke hilir tidak lagi sama dengan debit di hulu, karena misalkan tambahan dari air banjir, maka perlu pendekatan aliran seragam untuk perhitungan kemampuannya. Jadi semakin ke hulu, semakin ke hilir, debit itu bisa bertambah ya. Jadi nggak cuma debit dari hulu langsung dibawa ke hilir, tapi seiring dengan saluran tersebut mengalir, akan mendapat tambahan debit dari area-area sekitarnya. Makanya di sini kemungkinan bisa ada tambahan debit di bagian hilir itu. Nah, untuk menghitung besarnya debit banjir yang dapat dialirkan oleh satu saluran, di sini ada yang namanya cara luas kemiringan atau slope area method. Sebetulnya dasarnya sama dengan konsep aliran seragam dengan persamaan Manning. Jadi di sini ada suatu penampang, contohnya di sini potongan memanjang ya. Jadi kalau saluran itu pasti selalu mengalir dari titik yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Di sini kita lihat bahwa saluran tersebut bermuara ke laut, di mana lautnya punya kedalaman yang lebih dalam gitu ya dari saluran tersebut. Nah, berapa debit banjir yang dapat dialiri oleh saluran tersebut? Di sini kita bisa memisalkan satu saluran digunakan untuk menampung dan mengalirkan debit banjir. Ini punya dimensi yang berbeda antara hulu dan hilir. Jadi untuk menghitung debit banjir melalui saluran tersebut dapat dilakukan beberapa prosedur, diantaranya yang pertama dari harga A, R, dan N yang diketahui. Ini bisa dihitung faktor penghantar KU dan KD. Maksudnya di sini adalah K upstream dan D downstream. K downstream ya. Jadi U ini upstream, hulu, D ini downstream, hilir. Lalu bisa dihitung rata-ratanya dengan rumus K sama dengan akar KU dikali KD. Jadi K ini tadi mungkin kalian masih ingat rumusnya. K ini adalah per N ya, kali A pangkat R pangkat 2/3. Jadi K ini rumusnya mirip sama kecepatan, tapi I-nya diganti dengan A. Ya. Dari K ini, misalkan di upstream sama di downstream itu dimensinya beda, itu berarti A sama R-nya kan beda ya. Jadi nanti nilai K-nya itu juga beda. A upstream sama R upstream akan beda dengan A downstream dengan R downstream. Tapi material salurannya sama, jadi N-nya tetap sama gitu ya. Nggak perlu cari N ekivalen terlebih dahulu.
Lalu bisa kita ambil asumsi tinggi kecepatan diabaikan. Jadi kemiringan garis energi sama dengan selisih tinggi muka air di hulu dan di hilir bagi panjang saluran gitu. Jadi di sini kita bisa menghitung kemiringannya dari kemiringan garis energinya, atau bisa dilihat juga dari kemiringan dasar salurannya gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat perbedaan elevasi air atau elevasi dasar saluran dibagi dengan panjang salurannya. Nah, dari situ kita bisa menghitung perkiraan debit aliran. Jadi Q sama dengan K dikali akar I, di mana I-nya ini sudah kita hitung berdasarkan asumsi aliran seragam. Jadi nggak ada kehilangan energi, terus tinggi kecepatan diabaikan, kemiringan garis energi sama dengan kemiringan air gitu ya. Setelah itu kita bisa mengasumsikan debit aliran sama dengan perkiraan pertama Q tadi. Lalu kita hitung alfa V kuadrat per 2G dari masing-masing bagian upstream dan downstream. Maka kita bisa melihat kemiringan garis energinya di situ. Jadi ini adalah tinggi energi yang awalnya tadi diabaikan, lalu setelah itu kita hitung, dari situ kita punya kemiringan garis energi I sama dengan HF dibagi L. Nah, di mana HF ini adalah head loss karena friksi ya, jadi kehilangan tinggi energi karena gesekan, di mana HF ini adalah F ditambah K dikali alfa V kuadrat 2G di upstream dikurangi alfa V kuadrat 2G di downstream. Nah, kalau di sini kita bisa menggunakan nilai K. Kalau upstream itu lebih kecil dari downstream kecepatannya, maka nilai K-nya 1. Kalau upstream sama downstream ini ternyata lebih besar di upstream kecepatannya, maka K-nya 0,5. Nah, ini diulangi perhitungannya sampai diperoleh nilai harga Q yang tetap. Maksudnya adalah nilai Q yang konstan. Jadi, kita lihat contoh berikut ini. Di sini ada saluran dengan panjang 1,3 km. Apabila diketahui F ini sama dengan 2,08 meter, lalu ada alfa upstream dan alfa downstream. Setelah itu ada juga koefisien Manning, lalu luas permukaan saluran di upstream dan di downstream bisa dilihat bahwa luasannya berbeda ya, jadi salurannya membesar di downstream. Dan ada juga di sini adalah keliling penampang basahnya, O-nya ini juga berbeda antara upstream dan downstream karena ya tadi salurannya melebar di downstream. Nah, gambarnya seperti ini kurang lebih di upstream dan di downstream. Jadi upstream lebih curam, gitu ya. Kalau di downstream lebih landai tebing-tebingnya. Jadi di sini kita bisa lihat saluran yang awalnya sempit di downstream bisa melebar. Prinsip ini sama dengan prinsip saluran alam, yaitu sungai ya. Jadi kalau kalian lihat sungai di bagian hulu atau di bagian gunung-gunung kawasan pegunungan gitu ya, saluran alam atau sungai ini biasanya lebih sempit atau curam gitu ya, dibandingkan dengan sungai-sungai yang ada di dekat perkotaan atau di bagian bawah gitu ya, atau di lokasi yang elevasinya jauh lebih rendah dibandingkan dengan bagian pegunungan. Jadi karena perbedaan penampang ini tadi, maka otomatis luasan dan kecepatannya juga akan berbeda ya antara di atas dengan di bawah itu.
Nah, dari sini kita punya data di hulu dan di hilir. Dari situ, dari data-data ini, kita bisa mencari nilai faktor hantaran K-nya. Jadi, di sini ada faktor hantaran di upstream, di atas, dengan faktor hantaran di bawah atau di downstream atau di hilir. Setelah kita dapatkan faktor hantarannya, kita rata-rata faktor hantaran tersebut, jadi K sama dengan akar KU kali KD. Nah, di sini kita asumsikan tinggi kecepatan diabaikan, sehingga kemiringan garis energinya perbedaan elevasi, F ini, atau perbedaan tinggi energi, dibagi dengan L ya. Jadi kalau digambarkan, misalkan ini saluran yang mengalir ya dari atas ke bawah sini. Nah, di sini ada garis ya. Nah, ini perbedaannya. Ini F-nya. Terus ini adalah L-nya. Salurannya yang ini, yang berisi air ini. Jadi I ini adalah kemiringan, yaitu selisih antara titik hulu dan hilir, ya, selisih elevasinya dibagi dengan panjang salurannya, menjadi kemiringan I. Setelah itu dapat kemiringan I, kita bisa mendapatkan perkiraan harga debit. Perkiraan debit pertama di sini adalah K dikali akar I, di mana K-nya sudah kita dapatkan di step 2 tadi. Lalu kita dapatkan ternyata kira-kira debitnya adalah 177,56 meter kubik per detik. Nah, ini baru iterasi 1. Lalu setelah itu kita pakai debit iterasi 1 itu untuk menghitung kecepatan di hulu dan di hilir serta tinggi kecepatan di hulu dan di hilir. Jadi P sama alfa V kuadrat per 2G gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat upstream dan downstream-nya punya data masing-masing. Lalu setelah itu kita hitung ulang berdasarkan nilai tadi dengan memperhitungkan tinggi kecepatannya. Jadi tadinya yang F-nya tadi itu ditambah dengan nilai K dan alfa V kuadrat per 2G yang sudah kita hitung di upstream dan di downstream. Ini harusnya downstream ya, bukan U. Ini alfa dan upstream dan downstream. Lalu karena luas upstream lebih kecil dari luas downstream, dia membesar di downstream kan. Jadi nilai K-nya 0,5, kita masukkan di sini 0,5. Lalu didapatkan nilai HF-nya 2, terus kita punya kemiringan baru gitu. Jadi ini adalah yang sudah diperhitungkan tinggi kecepatannya. Jadi karena terjadi perbedaan kecepatan itu pasti ada tinggi kehilangan energi. Jadi makanya HF-nya ini diperhitungkan. Yang awalnya kita nggak perhitungkan, kita perhitungkan sehingga dia mendapat hasil yang berbeda dari sebelumnya. Jadi kita lihat di sini kemiringannya 0,00164. Kita bandingkan dengan yang sebelumnya itu adalah 0,0016. Jadi beda tipis karena di sini tinggi kecepatannya diabaikan atau sama dengan 0 sehingga diasumsikan tidak ada kehilangan energi akibat perbedaan kecepatan. Padahal
sebetulnya ada meskipun kecil gitu ya. Sehingga di sini kita perhitungkan dan mendapat kemiringan yang berbeda. Karena di sini HF yang awalnya kita hanya gunakan F aja, perbedaan elevasi, kita tambahkan kehilangan energi akibat perubahan kecepatan energi. Dengan harga I ini, kita hitung lagi nilai debitnya. Nah, debit baru dengan harga I yang baru itu tadi, kita bandingkan dengan yang sebelumnya. Ternyata masih berbeda. Ya. Jadi, kita bandingkan dengan yang sebelumnya. Jadi, yang baru kita dapat 179,725. Yang sebelumnya itu kita dapatkan 177,56. Jadi perbedaannya 2 meter kubik per detik ya, itu lumayan gitu ya. 179 sama 177. Sehingga kita hitung lagi dengan menggunakan V yang baru, debit yang baru tadi. Kita hitung ini sudah iterasi ketiga ya. Jadi tadi kita dapat Q iterasi pertama, Q iterasi kedua yang berbeda, lalu kita hitung untuk mendapatkan Q iterasi ketiga. Kita dapat Q iterasi ketiga 181. Tadi 177, terus 179, terus sekarang 181. Masih belum sama, kita iterasi lagi Q keempat. Kita hitung dari sini, kita dapatkan 179. Tuh, jadi ini dilihat tadi awalnya 177, 179, 181, sekarang balik 179 lagi. Maka kita bisa sampaikan kesimpulannya bisa ditetapkan Q itu sekitar 180 karena tadi sekitar 179, sama 181 ya. Jadi di sini bisa diperkirakan debit debit banjirnya yang bisa ditampung oleh saluran tersebut adalah sebesar 180 meter kubik per detik. Tuh, jadi di sini dari iterasi sebenarnya bisa dilanjut lagi sih sampai iterasi berikutnya. Mungkin nanti akan menghasilkan debit yang beda juga, tapi nggak jauh beda, paling ya sekitaran situ. Itu adalah salah satu cara untuk menghitung debit banjir, tapi sebenarnya perhitungan debit banjir tidak hanya itu ya. Jadi itu hanya salah satu cara saja, yang mana bisa diperhitungkan jika diketahui saluran upstream sama downstream-nya itu nggak sama. Jarang ada kasus di lapangan yang bisa mengetahui hal tersebut. Jadi misalkan kalau di lapangan itu untuk menghitung debit banjir cukup jadikan acuannya ya luas luas penampangnya. Nah, kira-kira dengan luas penampang yang sudah ada itu dia bisa menampung debit seberapa besar gitu ya. Nah, kalau ada keterangan bahwa luas penampang di upstream tidak sama dengan di hilir, baru kita bisa menghitung debit banjir dengan cara tersebut tadi. Kalau tidak ada informasi itu, tidak akan bisa dihitung, karena di sini kita membandingkan antara data yang kita punya di upstream dengan data yang kita punya di downstream. Dan kalau di lapangan, itu merupakan privilege ya bisa dapat data seperti itu, karena biasanya data yang didapatkan di lapangan ya kalau nggak dari curah hujannya ya berarti bisa jadi dari cross section penampangnya aja di titik tertentu. Jadi jarang bisa diperhitungkan perbandingan antara upstream dan downstream yang seperti tadi. Jadi ini idealnya memang bisa dihitung dengan cara seperti itu. Tapi nanti hasilnya akan kurang lebih ini ya mirip ya antara perhitungan debit banjir dengan menggunakan metode meninjau di satu titik saja dengan yang menggunakan perbandingan antara upstream dan downstream yang tidak sama seperti tadi. Jadi ini hanya saja metodenya lebih
rumit ya, karena harus melakukan iterasi beberapa kali. Sedangkan kalau prakteknya di lapangan itu lebih simple. Jadi untuk menghitung debit banjir biasanya bisa langsung pakai data hujan. Kalau tidak tersedia data hujan, bisa ambil data debit dari sungai terdekat. Terus bisa juga kalau dari penampang yang sudah ada bisa ditinjau dari ya survei ukuran penampang tersebut ya. Jadi bisa dicek di sini penampangnya berapa. Nanti kalau misalkan ada data antara penampang di upstream dan di downstream, baru bisa pakai cara yang tadi. Materi kita untuk aliran seragam sudah selesai. Jadi di sini untuk men-summarize materi aliran seragam ini, yang pertama, untuk aliran seragam ini punya kedalaman air dan kecepatan aliran yang sama di sepanjang aliran yang disebut dengan kedalaman normal. Untuk aliran seragam ini terbentuk apabila besar hambatan diimbangi oleh gaya gravitasi. Jadi di sini adanya hambatan dengan gaya gravitasi itu tidak membuat kedalaman air dan kecepatannya berubah, gitu ya. Perhitungan kedalaman normal pada aliran seragam dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan Manning atau persamaan Cauchy dengan cara aljabar dan grafis. Ini yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Faktor hambatan ini adalah kekasaran saluran. Jadi nilai N atau kekasaran saluran ini nantinya bisa jadi faktor hambatan. Penampang gabungan suatu saluran terdiri dari penampang saluran utama dan penampang banjir atau flood plain yang sudah kita bahas ya, yang di samping kanan kiri penampang saluran utama. Perhitungan debit banjir untuk suatu saluran dapat dilakukan menggunakan persamaan aliran seragam. Ini yang tadi kita lakukan di akhir dengan mempertimbangkan perbedaan antara ukuran saluran di upstream dan di downstream. Baik, mungkin itu saja dari saya untuk aliran seragam. Dari kalian mungkin ada pertanyaan, saya persilahkan. Untuk contoh soalnya mungkin kalian bisa coba-coba sendiri dari contoh soal yang ada di PPT terlebih dahulu. Nantinya akan ada soal latihan yang digabung dengan materi sebelum ini dan materi sesudah ini. Jadi nanti latihannya digabung antara aliran seragam, aliran berubah lambat laun, itu materi depan, dan energi dan momentum yang minggu lalu. Untuk energi dan momentum sebagian sudah saya sampaikan di tugas 2 minggu yang lalu ya, itu apa namanya, bagian dari latihan bab 2. Jadi untuk yang bagian setelah itu materinya, lalu materi aliran seragam ini dan materi minggu depan itu akan saya gabung di satu tugas yang sama. Mungkin sebelum ada tugas itu, kalian bisa mencoba sendiri dari contoh soal yang ada di PowerPoint ini, karena sudah ada jawabannya juga, jadi lebih mudah untuk bisa cross-check gitu ya, apa pemahaman dan apakah sudah benar atau masih keliru gitu ya. Apabila belum ada pertanyaan, atau masih ada mungkin. Nanti ini materinya akan saya share dan mungkin bisa kalian pelajari. Jika ada pertanyaan seperti teman kalian tadi bisa ditanyakan di pertemuan selanjutnya, itu juga boleh ya. Jadi mungkin ketika kalian membaca sendiri akan lebih memahami lagi, jadi mereview apa yang sudah disampaikan di kelas, dan mungkin di situ kalian bisa menemukan jika ada beberapa hal yang kurang jelas, gitu ya, bisa di cross check. Baik, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, saya rasa mungkin bisa kita akhiri untuk
kuliah hari ini ya. Kita bertemu lagi di hari Senin yang akan datang. Sebentar. Saya Senin itu kalau nggak salah ada urusan luar kota. Mungkin nanti saya update lagi. Kalau saya misalkan tidak bisa mengadakan Zoom meeting, nanti akan saya beri latihan soal terkait dengan materi hari ini, aliran seragam, dan materi di pertemuan sebelumnya yang belum masuk ke tugas sebelumnya itu tadi ya. Jadi nanti akan saya infokan lagi. Untuk materi hari ini saya rasa cukup dari aliran seragam ini, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Nantinya di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai aliran berubah lambat laun. Atau mau dibahas sekarang, sebentar saya cek dulu. Karena kita masih ada waktu dan tidak ada pertanyaan ya. Materinya cukup banyak. Aliran berubah lambat. Mungkin sedikit mengenai aliran berubah lambat laun. Jadi karena aliran seragam ini dari kalian mungkin belum ada pertanyaan, akan saya lanjutkan ke materi berikutnya, tapi mungkin hanya awalannya saja. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Untuk aliran berubah lambat laun ini sudah pernah saya sampaikan sedikit juga di awal dulu ya. Jadi kita punya berapa jenis aliran ya. Kalau aliran seragam itu berarti dia tidak berubah terhadap waktu, tidak berubah terhadap tempat ya, itu aliran seragam yang tetap. Nah, kalau aliran berubah lambat laun ini berarti aliran tidak tetap ya. Jadi untuk aliran berubah lambat laun sendiri ini banyak terjadi akibat pasang surut di muara saluran. Jadi kalau kalian punya saluran yang bermuara ke laut gitu ya, ketika muka air laut itu berubah, otomatis akan mempengaruhi muka air saluran kalian juga pastinya. Nah, di saat-saat seperti itulah aliran berubah lambat laut ini terjadi gitu ya. Jadi di sini perubahan yang terjadi di hilir itu akan berpengaruh sampai dengan ke hulu. Gitu ya. Jadi bisa berpengaruh, bisa sangat berpengaruh, bisa hanya berpengaruh sedikit gitu. Jadi itu tergantung dari besarnya perubahan yang terjadi. Aliran berubah lambat laun yang terjadi akibat perubahan elevasi muka air laut di ujung hulu atau ujung hilir ini tergantung pada kedalaman kritis dan kedalaman normal. Jadi ketika aliran berubahnya ini adalah di atas aliran kritis, gitu ya. Jadi nantinya di sini akan berbeda dengan ketika aliran berubahnya ini di atas aliran dengan kedalaman normal. Jadi bisa kita lihat di modul ini. Di sini tujuannya adalah untuk menjelaskan konsep aliran berubah lambat laun akibat perubahan dasar saluran dan adanya bangunan air di hulu maupun hilir, serta memberi contoh fenomena aliran berubah lambat laun. Sehingga kalian bisa memperkirakan profil permukaan air. Nah, di sini karena kalian tidak mengikuti praktikum secara langsung ya, jadi kan kalian cuma lihat video aja. Sebetulnya dari video itu memang sudah bisa terlihat antara aliran yang terjadi itu apakah permukaan air di hulu dan di hilir itu tetap gitu ya tinggi airnya, ataukah ketika mencapai hilir itu ternyata muka airnya itu turun gitu kan. Nah, itu dari sini kita bisa lihat
aliran berubah lambat laun itu yang seperti apa dan bagaimana contoh penggunaannya. Diharapkan kalian bisa memahami fenomena aliran berubah lambat laun dan bisa memilih persamaan yang digunakan untuk menghitung aliran berubah lambat laun. Nah, ini beberapa asumsi yang digunakan. Yang pertama, asumsi dasar, ini dari tegangan geser yang bekerja pada dasar saluran. Jadi, tau B ini sama dengan rho G dikali V kuadrat per C, di mana di sini untuk tau B ini juga berlaku di aliran berubah lambat laun, jadi tidak hanya di aliran seragam saja. Berarti kehilangan energinya juga sama ya antara aliran seragam yang mempunyai kecepatan rata-rata jari-jari hidrolik sama dengan di aliran berubah lambat laun. Persamaan yang digunakan juga masih sama, gitu ya, persamaan Manning dan Cesi. Ini untuk menghitung kemiringannya juga bisa. Selain itu, ada asumsi lain yang digunakan. Di sini ada kemiringan dasar salurannya diasumsikan kecil, maka kedalaman aliran tegak dan vertikal ini adalah sama, D sama dengan Y. Jadi kalian nggak perlu melihat tetanya. Jadi di sini diasumsikan sama, faktor koreksi tekanan cos theta sama dengan 1, dan tidak terjadi pemasukan udara. Lalu saluran penampangnya prismatis, di mana ini berarti penampangnya beraturan ya, salurannya. Pembagian kecepatan dalam penampang saluran adalah pasti sehingga alfanya tidak berubah-ubah. Faktor hantaran dan faktor penampang merupakan fungsi eksponensial dari kedalaman aliran H, serta koefisien keasaran tidak tergantung pada kedalaman aliran dan tetap di sepanjang aliran. Jadi di sini N-nya itu tidak berubah-ubah. Jadi kalian tidak perlu menghitung N ekivalen, di mana di sini digunakan satu nilai N yang sama dan tidak berubah-ubah. Ini adalah contoh penampang memanjang aliran berubah lambat laun. Seperti yang bisa kalian lihat ya, dan agak beda dengan penampang yang kita bahas sebelum-sebelumnya. Jadi kalau di aliran seragam itu, di sini kemiringannya itu sama ya, antara kemiringan saluran yang bawah ini dengan kemiringan muka airnya. Tapi di sini yang membedakan antara aliran berubah lambat laun dan aliran seragam, di sini tinggi airnya berubah ya. Jadi dia bisa dilihat di hulu itu tinggi, di hilir itu agak rendah. Nah, ini adalah contoh dari aliran berubah lambat laut. Kenapa bisa seperti ini? Bisa saja ketika sampai di hilir, salurannya itu melebar, bisa saja seperti itu. Terus bisa saja ketika sampai di hilir, ternyata tinggi muka air hilirnya itu jauh lebih rendah. Jadi di sini gitu misalnya, ini lautnya itu di sini tinggi airnya, makanya otomatis dia menurun. Lain halnya dengan ketika tinggi lautnya itu segini gitu ya, otomatis dia tidak akan turun, mungkin bisa malah di sini lebih tinggi daripada di sini, itu lebih tinggi airnya lebih naik gitu ya. Ini adalah salah satu contoh profil penampang memanjang aliran berubah lambat laun gitu. Jadi tinggi air di hulu dan di hilir bisa tidak sama, dan kemiringan airnya juga tidak sama dengan kemiringan dasarnya. Jadi di sini kita bisa lihat
bahwa ada IF, ada IW, ada IB. Jadi IB ini adalah inclination base, jadi ini adalah kemiringan dasar. IW ini adalah inclination water, ini adalah kemiringan muka air. IF ini inclination of force, jadi ini adalah kemiringan garis energi. Jadi untuk IF, IW, dan IB ini ada yang sama, ada yang berbeda, gitu. Tapi kalau di penampang memanjang aliran berupa lambat laun ini adalah berbeda. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus Bernoulli lagi. Jadi dengan mengambil asumsi tersebut, dengan menggunakan hukum Bernoulli, dapat diasumsikan beberapa bentuk persamaan profil aliran. Jadi H sama dengan ZB ditambah D cos theta ditambah alpha V kuadrat per 2G, di mana di sini kita balik lagi. H yang dimaksud adalah total tinggi di sini ya, dari bawah datum sampai dengan garis energi teratas. Gitu ya. Jadi alpha V kuadrat per 2G ditambah Y atau D cos theta ditambah dengan ZB atau jarak dari datum ke elevasi dasar salurannya. Nah, dari perhitungan tersebut bisa diturunkan terhadap X, sehingga menjadi di sini DH per DX itu adalah kemiringan garis energi, DZ per DX ini adalah kemiringan dasar saluran. Jadi perubahan tinggi energi hulu ke hilir dibagi dengan panjang saluran, itu adalah kemiringan garis energi. Perubahan elevasi dasar saluran di hulu dan di hilir dibagi dengan panjang saluran itu adalah kemiringan dasar saluran. Nantinya angka-angka tersebut akan tidak sama, gitu ya. Jadi di sini kita bisa memasukkan persamaan tersebut ke rumus Bernoulli tadi yang di awal. IF sama dengan IB plus DD per DX cos theta, ini dari D cos theta diturunkan terhadap X. Lalu alpha ini dari D diturunkan terhadap X ya. Tanda negatifnya menunjukkan penurunan di arah X positif, jadi menurunnya ke arah kanan. Jadi bisa kita simpulkan dengan memindahkan IB ke bagian ruas sama dengan IF ya. Ini adalah persamaan dinamis aliran berupa lambat laun. Jadi DD per DX ini adalah perubahan dari tinggi air terhadap panjang saluran tersebut. Ya. Jadi DD sendiri adalah tinggi air, X ini adalah panjang saluran tersebut ke arah sumbu X. Nah, di sini ada 3 jenis kemiringan dari suku persamaan tersebut, DD per DX ini. Jadi perubahan tinggi air terhadap jarak panjang saluran. Jika perubahan tinggi airnya ini adalah 0, berarti kemiringan dasar sama dengan kemiringan permukaan. Jadi kalau DD per DX ini sama dengan 0, jadi IB, IF sama IW ini sama. Jadi nggak ada perubahan antara tinggi air di masing-masing titik. Gitu. Jadi tinggi airnya sama terus, sehingga nantinya akan menghasilkan tinggi energi yang sama dan tinggi air yang sama, gitu, karena garis energi dan garis elevasi muka air yang sama. Makanya IB sama dengan IF
sama dengan IW. Lain halnya dengan ketika DD per DX kurang dari 0, maka ini bisa dilihat bahwa kemungkinan kemiringan permukaan lebih besar daripada kemiringan dasar. Jadi contohnya di sini adalah IW sama lebih besar daripada IB, di mana nantinya ketika salurannya itu turun seperti ini ya, ini IB-nya, maka bisa saja nanti IW-nya itu lebih besar daripada IB. Jadi gini. Jadi tinggi airnya, ini air ya. Tinggi air di hulu itu lebih besar daripada di hilir. Contohnya seperti ini. Ketika DD per DX kurang dari 0. Namun ketika permukaan air aliran menanjak, ini DD per DX lebih besar dari 0, ini IW lebih kecil daripada IB. Jadi di sini bisa saja bentuknya kurang lebih, kalau IB-nya seperti ini, maka IW-nya itu adalah, nah ini gini, airnya lebih tinggi di hilir, kayak gitu. Jadi di sini kita bisa lihat perbedaannya. Kalau yang IB/IF sama dengan IW, ini berarti kemiringannya sama dengan muka airnya ya. Jadi kemiringan muka air sama kemiringan dasarnya itu sama. Kurang lebih seperti ini. Seperti itu. Jadi di sini dari suku persamaan tadi kita bisa memperkirakan kira-kira bentuknya seperti apa gitu ya. Nah, kita bisa menurunkan persamaan DH per DX tadi dengan theta merupakan fungsi dari X, di mana di sini karena tetanya bisa saja berubah-ubah sesuai dengan panjang salurannya. Jadi ketika salurannya punya kemiringan yang berbeda, maka persamaan tersebut bisa diturunkan sebagai berikut. Jadi dari DH per DX ini kita turunkan tetanya ini menjadi fungsi X. Jadi cos theta DD per DX. Di sini dari sini kita bisa menurunkan menjadi DD per DX sama dengan IB per IF dibagi dengan di sini ada cos theta D sin D per D sin D per DD ditambah A D per DD kali V kuadrat per 2G. Jadi ini pengalinya adalah DD per DX. Ini diturunkan terhadap X, jadi dikalikan dengan DX ya. Untuk tetanya kecil, jadi cos tetanya sama dengan 1, maka D-nya sama dengan Y. Tinggi airnya nanti antara permukaan tersebut di kemiringan yang kecil itu berarti sama dengan ketika tinggi air di penampang tersebut dianggap tidak miring gitu ya. Jadi untuk cos theta ini bisa sama dengan 1 karena cos 0 itu sama dengan 1 dan sin theta ini bisa sama dengan 0. Jadi nanti persamaannya berubah lagi. Di sini ada dy per dx karena tadi d sama dengan y ya. dd per dx jadi dy per dx sama dengan IB minus IF dibagi 1 plus alfa d per dy v kuadrat per 2G. Nah, ini adalah perubahan tinggi kecepatan ya. Jadi kalau kalian ingat alfa kali v kuadrat per 2G ini adalah tinggi kecepatan, di mana ketika tinggi kecepatan tersebut berubah terhadap dy, maka ini nanti akan mempunyai angka. Apabila V sama dengan Q per A dan Q-nya tetap, maka dA per dy ini sama dengan T. Jadi perubahan luas terhadap perubahan tinggi air ini sama dengan lebar.
Nah, dari sini kita bisa memasukkan persamaan tersebut ke persamaan alfa V kuadrat per 2G tadi ya. Jadi alfa V kuadrat per 2G tadi bisa kita jabarkan P-nya itu menjadi Q kali A, Q per A, dan persamaannya menjadi seperti ini. Jadi akar A pangkat 3 dibagi T sama dengan Z, atau A pangkat 3 dibagi T sama dengan Z kuadrat. Di sini T-nya ini merupakan lebar saluran, di mana kalau kalian punya saluran trapesium, ini T-nya itu sebenarnya adalah lebar bagian atasnya, gitu ya. Lalu di sini bisa dijabarkan lagi untuk aliran kritis persamaan tersebut. Untuk aliran kritis, persamaannya menjadi seperti ini. Jadi yang Q sama dengan V kali A tadi menjadi Q kuadrat sama dengan ZC kuadrat kali G dibagi alfa. Terus bisa juga digunakan persamaan Cauchy dan Manning untuk nilai I-nya. Jadi di sini ada IF sama IB, di mana IF sama IB ini adalah perubahan kemiringan dari akibat energi dan kemiringan dari dasar saluran. Lalu dari situ kita bisa masukkan persamaan 48 ke persamaan 47. Jadi kita balik lagi ke yang tadi. Di persamaan 47 ini dy per dx, jadi perubahan dari tinggi air terhadap panjang saluran. Ini kita masukkan persamaan 48. Nah, ini dy per dx yang tadi kita masukkan dengan rumus perubahan antara tinggi energi terhadap Y, gitu ya. Jadi di sini kita masukkan menjadi seperti ini, dy per dx sama dengan kemiringan dasar dikalikan dengan angka ini, lalu bisa diubah lagi menjadi seperti ini. Jadi IF per IB ini jadi KN per K, di mana ini sudah disampaikan di bagian ini ketika digunakan persamaan Manning. IF per IB sama dengan KN dibagi K, di mana KN ini adalah faktor penghantar dari saluran, dan K ini adalah faktor penghantar dari aliran kritis tersebut, gitu ya. Untuk kondisi aliran kritis dari aliran seragam, ini persamaannya sama dengan aliran seragam, tapi di sini kita pakai ZC, gitu ya. Jadi di nilai Z ini bisa didapatkan dari Q dibagi akar G dibagi alfa. Lalu kemiringan dasarnya bisa digunakan untuk menghitung debit. Jadi Q sama dengan I dikali K kuadrat, di mana K ini yang tadi kita gunakan sebelumnya ya. Jadi faktor penghantar itu tadi. Untuk ZC ini adalah Q dibagi akar G per alfa, di mana Q-nya bisa kita jabarkan. Lalu setelah itu dari I di sini, kalau kondisinya aliran kritis, maka dipakai kemiringannya kemiringan kritis. Jadi ICR ini adalah kemiringan saluran ketika kondisi kritis, dibagi dengan
dikali dengan K kuadrat dibagi dengan akar J per alfa. Nah, dari situ kita bisa memasukkan persamaan 412 ke persamaan 411. Jadi dari sini, dari ZC per Z kuadrat ini kita masukkan ke persamaan yang ini, ZC per Z-nya kita ubah. Dari situ kita bisa mendapatkan rumus ini, di mana di sini ada dy per dx, ini adalah perubahan tinggi air terhadap perubahan tinggi air terhadap panjang saluran. Jadi ketika tinggi airnya berbeda di hulu terhadap tinggi air di hilir, bisa diperkirakan dari rumus kemiringan dasar saluran IB ini dikalikan dengan 1 min faktor penghantar dibagi dengan 1 dikurangi R kali faktor penghantarnya. Nah, untuk rumus ini nanti saya cross check lagi karena oke. Jadi dari situ kita bisa melihat dengan menggunakan debit yang diketahui pada kedalaman Y dan debit normal serta debit kritisnya, di sini kita bisa menyatakan bahwa untuk masing-masing nilai debit tersebut ya. Jadi ini ada KN, ada K, ada ZC, ada Z gitu ya. Kalau yang akhirannya C itu berarti kritis, akhirannya N itu berarti normal ya. Jadi di sini kita bisa lihat ZC per Z kuadrat sama dengan Q per QC kuadrat. Sehingga bisa dinyatakan bahwa si perbandingan debit terhadap debit kritis itu berbanding terbalik dengan perbandingan antara Z kritis dan Z di suatu titik gitu ya. Jadi kalau ditinjau satu kedalaman yang tidak diketahui itu adalah kedalaman kritis atau normal, itu bisa dinyatakan seperti ini. Jadi ketika kalian punya kedalaman yang ingin ditinjau, itu bisa digunakan rumus seperti ini. Nantinya kalau tahu debit kritisnya bisa pakai rumus yang atas, kalau tahu debit normalnya bisa pakai rumus yang bawah. Jadi untuk KN ini adalah K normal, faktor pengantar normal, dan QN ini adalah debit ketika kedalamannya normal. Lalu dengan memasukkan persamaan yang sebelumnya, di sini kita bisa memasukkan persamaan tersebut ke dalam persamaan 11 tadi ya, 411 di awal, sehingga didapatkan dy per dx adalah sebagai berikut. Apabila digunakan persamaan CZ, di mana CZ itu Q sama dengan C kali A kali R kali I ya. Sedangkan untuk debitnya berarti kecepatan dikali A, jadi CAR dikali I. Di sini bisa didapatkan debitnya kita ubah menjadi A dan R. Jadi kita bisa menggunakan persamaan CZ di sini dengan adanya koefisien CZ yang digunakan. Lalu untuk persamaan Manning juga bisa kita gunakan dengan persamaan Q sama dengan 1/N AR pangkat 2/3 kali I pangkat setengah. Di sini kita bisa menggunakan kemiringan dari
persamaan debit dengan kecepatan mining ini kita bisa putar gitu ya, IF-nya kita bisa dapatkan dari rumus ini, lalu kita masukkan ke persamaan 4.10 ini tadi yang menggunakan IF. Selain itu, untuk saluran penambang segi 4 dengan lebar tidak terhingga, bisa didapatkan R itu sama dengan Y, jadi radius hidrolik sama dengan kedalaman airnya. Dan aliran seragamnya di sini kita bisa menentukan kemiringan dasar, kemiringan energi, serta perbandingan antara kemiringan energi dan kemiringan dasar. Jadi di sini bisa dihitung untuk saluran berpenampang persegi 4 lebarnya tak terhingga seperti ini. Jadi di sini, ya betul. Jadi di sini ada Z sama dengan B dikali Y pangkat setengah, di mana ini bisa digunakan untuk saluran dengan lebar tidak terhingga. Jadi kalau lebar tidak terhingga ini berarti salurannya lebar sekali, di mana biasanya kedalamannya kecil gitu ya. Mungkin sampai di situ dulu. Akan saya ulangi lagi penjelasan ini di pertemuan selanjutnya, gitu ya. Jadi mungkin ini memang tidak terlalu fundamental karena ini sebenarnya hanya penurunan rumus yang nantinya kalian gunakan adalah hasil dari penurunannya sebetulnya. Jadi ini cukup tahu sebagai informasi. Jadi dari mana sih asalnya rumus-rumus ini? Gitu. Jadi ini merupakan penurunan rumus dari yang awalnya kita tadi pakai hukum apa tadi yang kita pakai, persamaan energi dan hukum Bernoulli itu ya. Jadi dari situ kita bisa jabarkan dengan menggunakan penurunan-penurunan yang kita nantinya gunakan di perhitungan perhitungan aliran berubah lambat laun. Tuh. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalkan nggak paham gitu ya. Nanti akan saya sampaikan lagi penurunan-penurunan rumusnya dengan mungkin disimplifikasi ya, supaya nantinya kalian tahu sebenarnya mana yang akan dipakai, karena dari sini kebanyakan memang penjelasannya hanya penurunan rumus dan pergantian variabel. Jadi misalkan dari rumus yang berikutnya itu dipakai dari beberapa rumus sebelumnya dengan dimasukkan variabel-variabel pengganti seperti itu. Jadi nantinya di aliran berubah lambat laun ini sebetulnya yang perlu diperhatikan itu bagaimana kemiringan-kemiringan saluran tersebut itu bisa mempengaruhi aliran yang berubah di saluran tersebut. Jadi mungkin saya lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Dari kalian mungkin ada pertanyaan, kita ada waktu sedikit. Baik, kalau belum ada, saya akhiri dulu untuk pertemuan hari ini. Kita lanjutkan lagi mungkin hari Senin. Kalau misalkan saya Senin tidak bisa memberikan Zoom meeting, akan saya berikan tugas terkait penjelasan sebelumnya yang di materi aliran seragam. Lalu untuk materi hari ini akan kita lanjutkan lagi di Rabu yang akan datang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya di kelas ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bu, terima kasih. Ya.